selamat datang di podcast PKPK, Pamer Karya Punya Kita. Dan kali ini, kembali lagi bersama aku VJ Manisa Risna dan juga nggak sendiri nih kali ini ya. Hari ini ada Bang Dule. Oke. Bang Dule. Ada Bang Dule ya. Dan juga hip hopnya Pekanbaru nih. Nah, tuh dia. Pekanbaru punya hip hop nih. Anjay. Pentolnya. Pentolnya. Oke. Pentolnya bijinya lah. Oke. Biji. Dan kali ini juga ada Bang Inov ya. Bang Inov sebagai perwakilan dari SAR. Tim SAR. Ya, Penyelamatan musik dunia. Anak. Ya, itulah pokoknya. Ya, oke. Nah, kali ini kita ngebahas banyak hal sih sebenarnya. Tapi yang paling penting ini ada satu fakta menarik bahwasanya Bang Dule ini ya, dia hip hopper nih kan. Nah, dia tuh udah punya album teman-teman dan udah dibuat dari tahun 2005. Tapi rilisnya 2025. Nah, itu kan udah kurang lebih 20 tahun ya. Ya, betul. Ya, jadi coba deh diceritain kalau boleh tahu ini gimana proses kreatifnya selama album itu. Itu tuh album pertama. Okay. Album pertama aku tuh mulai di-record itu tahun 2005, kelar mastering itu akhirnya final mastering itu 2006. Dan pada saat itu aku nyari label ya, zaman itu masih zaman ya nyari label ya kan. Nyari label, mondar-mandir masukin demo segala macem. Ada beberapa yang respon juga, tapi ngerespon dengan bentuk kerjasama yang menurut aku nggak fair dan nggak menggoda lah gitu ya, nggak tempting banget. Akhirnya in the end aku nggak sign nama siapapun yang nawarin dan aku memutuskan untuk nge-keep aja tuh album dulu sampai kapan ya nggak tahu lah waktu itu, di-keep aja lah dulu gitu. Oke. Tapi Bang, kalau boleh tahu kenapa bisa selama itu Bang? Apa ngumpulin materinya atau apanya yang lama Bang? Atau Abang kebanyakan main di klub malam atau? Enggak sih, jadi sejak 2005 itu aku tetap produktif ya, ngeluarin single, nge-produce beberapa talent lainnya juga. Jadi emang aktivitas produksiku berjalan gitu. Tapi memang album ini aku pending aja gitu, aku simpen aja masternya. Ada dalam bentuk CD master sama di komputer studio juga ada gitu. Sampai akhirnya tahun 2025 kemarin aku mikir, karena sebenarnya setelah album itu ada beberapa album lagi yang memang masih belum keluar juga sama gitu. Iya. Ngeri. Setelah tahun sekarang kan udah enak banget ya ngerilis karya, udah bisa sendiri, independen banget, modal laptop doang juga udah bisa gitu. Jadi akhirnya aku mikir ya udahlah, ini karya-karya yang banyak ngendap di komputer studio, rilis aja deh salah satu. Dimulailah dari si album pertama ini gitu. Jadi emang insya Allah setelah album pertama ini masih ada minimal ada 2 album lagi sih. Banyak sekali. Belum single ya. Jadi Oke. emang banyak banget. Yang di sini tuh total 17 track tapi lagu itu 14. Jadi 3 rilis kemarin Bang? Ya, yang rilis kemarin itu 14 track ya? 14 track total lagunya, 17 track total tracknya, tapi 3 itu skit, intro, outro sama ada skit tengah. Jadi total lagu tuh ada 14. Oke, keren. Jadi aku dengerin tuh Bang, satu album Abang. Surat dari Bandung ya? Surat dari Bandung ya Bang? Itu favorit banget Bang. Entahlah dek gitu. Tapi kalau boleh tahu yang lagu ini apa namanya? Anak Pekan. Nah, itu kan menjadi ikonik gitu kan. Maksudnya orang-orang tahu Dule ini di Pekanbaru khususnya dengan single Anak Pekan. Itu kok bisa punya ide gitu loh buat ngasih judul lagu Anak Pekan. Kenapa? Konsep lagu Anak Pekan itu sendiri itu sebenarnya udah lahir dari 2 tahun dari sebelum lagu itu dirilis. Jadi waktu aku masih di Bandung, 2 tahun sebelum 2 tahun sebelum lagu itu rilis tuh, memang waktu itu di Bandung aku udah kepikiran kayaknya dalam waktu dekat aku harus pulang di Pekanbaru gitu. Nah, pada saat itulah tercetus ide untuk bikin lagu sesuatu yang emang buat engage pendengar di Pekanbaru gitu. Ngerti kan? Nah, lahirlah konsep lagu Anak Pekan itu. Jadi emang bahkan chorusnya sendiri itu udah diciptakan waktu pada saat aku masih di Bandung gitu. Sehingga produksinya sendiri di Pekanbaru itu ya tinggal bikin musiknya. Habis itu bikin liriknya, recording, mixing, dan semuanya kan memang aku kerjain sendiri ya. Jadi emang ya selancar itulah alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, sebagai musik produser nih Bang Inov, Bang Dule juga ya, apa sih sebenarnya yang paling berat mungkin ya kita bisa katakan tantangan saat mungkin buat lagu atau lagi mastering dan mixing lagu, saat produksi lah, apa sih yang paling berat? Siapa nih, Bang Dule nih? Boleh Bang Dule dulu. Sebenarnya kalau produksi sih kita aman-aman aja sendiri ya Bang ya. Tapi publishingnya gitu kita bingung tuh apa buat
pemasarannya yang efektif itu gimana sih gitu. Oke. Apa kendala kita di daerah ini gitu. Gitu saja sih sebenarnya. Oke. Kalau produksi ya di kamar juga jadi Bang. Oke. Gitu. Apalagi kan kita banyak project juga nih Bang Dule nih. Ntar ya mau collab sama band Eh, saya. Spill dong. Ya, apa? Boleh di-spill apa tuh Iya, ntar proyekannya? ada proyekan album Sektor sama band saya. Ngeri kali. Featuring sama Bang Dule. Insya Allah rilis bulan 8. Oke, kita tunggu ya. Ditunggu. Nah, kalau dari Bang Dule jadi, gimana? Sebenarnya kalau masalah produksi ya, aku sama Inov tuh sama ya, kita one man show ya, Nov ya. Kita sendiri di studio, selama ada studio, rasanya aman-aman aja. Ya. Paling yang musuh terbesar itu adalah mood ya. Mood kalau lagi mood swing emang agak susah sih gitu ya kan. Kalau dari keseluruhan proses berkarya, sebenarnya aku rasa seluruh musisi indie itu pasti mengalami kendala di pembiayaan. Finance itu udah pasti karena apapun itu standarisasi musik saat ini kan menuntut standarisasi yang jelas ya. Minimal itu sampai bentuk visual video. Nah produksi video itu mau kita tekan segimanapun juga dia tetap bakal ngeluarin cost. Gitu. Jadi tapi ya aku selalu berpikiran gini. Yang namanya sebuah proses kreatif seharusnya dengan punya kreativitas saja gitu itu kita udah punya cukup modal gitu. Jadi misalnya kalau kasarnya gini, kalau kita ngerasa aduh ini konsepnya ini seharusnya sesuatu yang seperti ini ya, grande misalnya, kita butuh A B C D properti dan akhirnya production cost-nya bengkak gitu. Permasalahan seperti itu tuh seharusnya bisa kita pecahkan dengan sedikit nge-push sisi kreatif kita gitu. Dalam dalam mengatasi masalah seperti ini tuh emang sangat-sangat dibutuhkan kreativitas gitu. Sehingga gimana caranya kita mengemasnya dengan cukup kreatif, nggak cheesy, nggak tampak murahan, tapi low cost juga gitu, sehingga masih visible untuk kita kerjain sendiri gitu. Gitu sih sebenarnya. Iya. Berarti memaksimalkan apa yang kita punya Bang ya. Iya. Oke, sambil minum Bang. Iya. Hari ini kita disupport sama Antitesa Kopi Bang. Keren. Mantap kali kan. Ini kopi bogel namanya. Ya. Karena yang hari ini, yang sekarang ini bogel-bogel juga nih. Ini bogel. Bulat-bulat. Iya kan, bogel-bogel ya kan, keren nih Antitesa, bogel. Oke, terus deh. Jadi Bang Dule punya rencana apa nih ke depannya? Dalam waktu dekat lah. Kebetulan semalam banget tanggal 11 itu aku rilis satu single lagi di digital platform. Itu tuh sebenarnya satu single, satu track yang bagian dari sebuah kompilasi pop yang berbasis di komunitas Bandung. Sip. Nama komunitasku itu Impatarial di Bandung, dan sebenarnya 2 tahun yang lalu mereka udah ngerilis fisik albumnya, kompilasi ini. Judul kompilasinya itu First 2. Karena dulu pada saat tahun 2004 itu kita pernah ngeluarin kompilasi Impatarial, kompilasi hip hop, judulnya itu First Pertama. Sip. Nah ini kelanjutannya First 2. Nah itu satu track itu ada di aku yang ngisi, dan konsepnya album kompilasi First kedua ini menarik sih karena di setiap track itu mereka memfeaturingkan satu rapper lama sama 2 atau 3 rapper baru angkatannya. Jadi emang ini cross angkatan gitu, jadi memang semua yang terlibat itu dikurasi oleh tim di Bandung. Lalu cabut undian, sistemnya cabut undian, nggak ada milih-milih, oh musik ini buat aku, musik ini aku yang ngisi, nggak. Dan membutuhkan skill yang memang di atas rata-rata ya gitu. Makanya memang semua talent yang terlibat tuh memang dikurasi dulu gitu. Jadi kalau mau dengerin lagunya Bang Dule, langsung bisa aja dimana? ke digital platform semuanya, bisa di Spotify, Joox, Apple Music, iTunes, semuanya ada. Dule featuring Sheikky dan Mumtaz, judulnya Fake Flexer. Itu baru semalam. Sip. Dan insya Allah dalam sebulan ke depan, nggak nyampe sebulan sih, Dule juga bakal ngerilis satu single terbaru. Itu featuring beberapa rapper asli Pekanbaru. Siapa aja tuh? Boleh di-spill? Belum boleh. Belum boleh. Berarti biar surprise aja nanti. Berarti harus gitu. Ditungguin ya. Langsung ke sosmednya Bang Dule berarti. Ya benar, pantengin sosmednya Dule sama Fractal Mind Studio. Itu
kita bakal spill, dan pada saat ini kita udah berada di tahap video editing. Oke, Gitu. sip. Nanti kita spill ya. Boleh, Siap. boleh. Oke, mantap kali ya. Sip. Kalau gitu sampai jumpa lagi di PKPK selanjutnya. PKPK pamer karya punya kita. Dadah.